Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan mempertegas terkait dengan tradisi sebagian besar pesantren-pesantren di Indonesia yang ketika mereka bertemu dengan ustadz-ustadz, dengan para kiai, dengan para guru-guru itu kemudian dengan sikap mereka bersalaman, mengambil keberkahan dari para guru mereka, mencium tangan mereka, dan itu hampir sebagian besar menjadi tradisi kita para santri dimanapun berada. Bahkan meskipun telah tidak mondok atau mereka alumni dari berbagai pesantren atau dimanapun mereka berada, ketika mereka bertemu dengan para kiai, para guru atau siapapun orang-orang yang dianggap alim alamah, maka tanpa segan dan dengan sikap mereka kemudian bersalaman dan mencium tangan para guru, para kiai, orang-orang alim. Kenapa kemudian mereka melakukan seperti ini? Saya pikir ini sebuah hal yang bisa menjadi bahan olok-olok oleh orang-orang di luar sana yang tidak paham dengan tradisi pesantren. Tapi kita sebagai orang santri bahkan kemudian mempunyai dalil yang jelas, mempunyai sanad keilmuan yang jelas bahwa sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhal. Barang siapa yang bersalaman denganku dan bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku sampai hari kiamat, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Romai Jamaluddin Ahmad almarhum al-Maghfurullah dalam sebuah pengajiannya yang menjelaskan beliau mempunyai sanad musafahah yang bersambung sampai Rasul. Bahkan itu bisa jadi juga para kiai, para alim ulama, para guru-guru, para ajengan atau siapapun orang-orang yang mempunyai latar belakang pesantren. Saya yakin mereka mempunyai sanad yang musalsal, yang bersambung ketika mereka musafahah dengan gurunya, dan gurunya musafahah dengan gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang kemudian dilakukan dan menjadi tradisi di pesantren sungguh mempunyai dalil yang sangat jelas, sehingga bisa jadi orang-orang di luar sana yang kemudian mengolok-olok bahkan memandang sebuah tradisi yang kemudian merendahkan diri, saya pikir bisa jadi karena mereka tidak tahu atau mereka tidak menyadari bahwa ada tradisi yang itu menjadi kebiasaan yang kita jaga, kita rawat di pesantren, dan itu menjadi tradisi kita sebagai salah satu warisan yang harus senantiasa kita jaga sebagai santri dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.